ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai sumber daya manusia global, yang kedua manajemen sumber daya manusia global yang dipengaruhi, yang ketiga tentang sumber daya manusia dalam perusahaan internasional, yang keempat jenis-jenis sumber daya manusia dalam organisasi global, yang kelima jenis-jenis karyawan atau sumber daya manusia internasional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global atau human research adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Menjadi global atau going global adalah upaya perusahaan memperluas jangkauan bisnisnya untuk ke seluruh dunia. Tidak hanya berbicara tentang basis pelanggan, tetapi juga fasilitas produksi, bahan baku, manajemen, dan tentu saja pendapatan. Manajemen sumber daya manusia dalam bisnis global menggerakkan orang-orang, terutama manajer di seluruh dunia. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang-orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia. Sumber daya manusia internasional bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi di negara yang berbeda-beda dengan mengelola sumber daya manusia yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya ialah manajemen sumber daya manusia global dipengaruhi oleh yang pertama, faktor budaya. Negara-negara sangat berbeda dalam hal budaya, dengan kata lain, dalam nilai dasar yang dianut oleh warga negaranya, dan bagaimana nilai ini dimanifestasikan dalam seni, program sosial, program politik, dan cara-cara melakukan berbagai hal di negara hal tersebut. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antar cabang-cabang perusahaan. Dan yang kedua ialah sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi juga diterjemahkan ke dalam perbedaan praktek sumber daya manusia. Salah satunya, beberapa negara lebih terpadu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Dan yang ketiga ialah faktor hukum dan hubungan industrial. Faktor hukum dan juga industri atau hubungan antar pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha beragam dari negara satu ke negara lainnya. Selanjutnya ialah tentang tantangan sumber daya manusia dalam perusahaan internasional. Yang pertama, penyebaran, yaitu penempatan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografisnya. Yang kedua, diseminasi, pengetahuan dan inovasi, yaitu penyebaran ke seluruh organisasi atau dengan mengabaikan asalnya. Yang ketiga, identifikasi dan pengembangan bakat secara global, yaitu mengenali siapa yang memiliki kinerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sumber daya manusia dalam organisasi global. Yang pertama, beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, atau menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua, perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara masing-masing. Yang ketiga, operasional global, yaitu sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, jenis-jenis karyawan sumber daya manusia internasional. Yang pertama yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara
di mana operasi ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga dari tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, kantor perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat sebuah komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi di luar negara. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga.